kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah, tapi ternyata udah mulai jadi kenyataan loh. Namanya kembaran digital. Pernah nggak sih ngerasa pengen banget bisa ada di dua tempat sekaligus? Kayaknya kita semua sering ya ngerasa kewalahan, berharap bisa menggandakan aset kita yang paling berharga, yaitu waktu. Nah, gimana kalau ternyata itu beneran bisa? Kutipan ini pas banget buat ngambarin inti dari tren yang lagi naik daun, personal AI twin atau kembaran AI pribadi. Ini tuh intinya versi digital diri kita yang bisa kerja, belajar, bahkan ikut meeting buat kita. Oke, kita bedah pelan-pelan ya, apa sih sebenarnya teknologi ini? Oke, jadi apa sih sebenarnya kembaran digital itu? Ini konsepnya jauh lebih dalam loh, bukan cuma sekedar avatar atau profil online biasa. Gampangnya gini, ini adalah AI yang sengaja dilatih untuk jadi Anda. Dia belajar dari semua data kita, cara kita nulis, cara kita ngambil keputusan, kebiasaan kita sehari-hari buat nanganin tugas-tugas rutin, nyaring informasi, bahkan sampai bikin keputusan. Persis kayak yang bakal kita lakuin. Nah, ini bedanya penting banget nih. Kalau avatar itu kan cuma meniru ya, kayak boneka aja ngikutin skrip. Tapi kalau kembaran digital, tujuannya itu buat menduplikasi kenyataan. Dia bisa belajar dan bertindak sendiri, jadi kayak perpanjangan tangan kita yang fungsional. Visi utamanya, gila sih, yaitu menciptakan mitra sejati. Sebuah AI yang bisa ngelihat apa yang kita lihat, dengar apa yang kita dengar, dan akhirnya belajar buat mikir dan bertindak persis kayak kita. Tujuannya apa? Ya buat ngebantu kita di semua perangkat yang kita punya. Dan jangan salah, ini bukan cuma omong kosong atau konsep masa depan loh. Kembaran AI pribadi ini udah mulai nongol di dunia kerja buat nyelesain masalah yang nyata banget. Yuk kita lihat gimana penerapannya. Jadi masalahnya tuh ini, 50%. Ada studi yang nunjukin kalau para knowledge worker atau pekerja kantoran kayak kita-kita ini ngabisin hampir separuh waktu kerjanya cuma buat tugas repetitif. Kayak nyortir info, balesin email yang itu-itu aja. Wah, itu nguras energi mental banget kan? Nah, muncullah solusi kayak gini. Kenalin, ada. Ini produk dari perusahaan Read AI. Dan ini bukan chatbot biasa loh ya. Mereka nge-brand ini sebagai kembaran digital beneran yang saking canggihnya bisa kita cecein di email. Cara kerjanya simpel banget. Pertama, kita sambungin akun dan kalender kita. Terus pas ada email, kita tinggal cc si ada ini. Nanti ada bakal kerja otomatis, ngatur jadwal, jawab pertanyaan pakai info dari dokumen perusahaan, sampai balesin pesan-pesan rutin. Dan tenang aja, buat tugas yang penting dia bakal minta persetujuan kita dulu. Kerennya, dia terintegrasi sama semua tools kita, jadi benar-benar kayak anggota tim baru yang ngebantu beresin kekacauan kognitif kita. Dan ternyata bukan cuma ada loh. Sekarang tuh udah muncul satu ekosistem tools yang macam-macam. Ada Zoice buat cloning suara yang akurat banget, ada DID yang bisa bikin foto kita jadi ngomong, Joinly.ai yang bisa ikut video call buat kita, sampai Synthesia yang bisa bikin avatar profesional. Pilihannya banyak. Oke, teknologinya keren. Tapi apa dampaknya ke kita? Minta bantuan kembaran buat ngerjain tugas-tugas mental kita itu ternyata punya efek psikologis yang dalam banget. Ada plus, minusnya. Sisi baiknya dulu ya, teknologi ini bisa ngembaliin aset kita yang paling berharga, yaitu perhatian. Dengan adanya kembaran ini, beban kognitif kita jadi ringan. Jadi kita punya ruang mental lebih buat mikir kreatif dan mendalam. Fokus kita jadi ningkat, dan ini bisa bikin kita lebih puas sama kerjaan. Bahkan, bisa juga jadi semacam dukungan awal buat kesehatan mental. Keren kan? Tapi, tentu ada sisi lainnya. Kemudahan yang ditawarin ini bisa jadi pedang bermata dua. Kita bisa jadi malas mikir karena terlalu bergantung sama AI. Terus, karena terlalu fokus ke perangkat, interaksi sosial kita di dunia nyata bisa berkurang. Belum lagi kalau AI-nya dirancang dengan nggak benar. Bisa-bisa malah nimbulin cemas baru atau bahkan melanggengkan diskriminasi. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Semakin otonom atau mandiri si kembaran digital ini, semakin kita masuk ke wilayah abu-abu yang super kompleks soal etika. Ini serem-serem sedap. Coba didengerin kutipan ini dari Finn, seorang developer yang bikin kembarannya sendiri. Dia nanya, kalau kembaran digital gue bilang di meeting kalau gue bisa ngerjain 42 kali debug fix mendesak besok karena kalender gue kosong, apa gue beneran harus ngerjain? Pertanyaan simpel ini nunjukin masalah yang gede banget. Siapa yang tanggung jawab sama janji-janji yang dibuat AI kita? Dan dari situ muncul rentetan pertanyaan kritis yang kita semua harus jawab bareng-bareng.
Gimana kita ngelindungin data pribadi kita yang super banyak itu? Gimana kita bisa percaya sama identitas si kembaran ini? Terus, gimana kalau AI ini malah dipakai buat diskriminasi? Dan yang paling penting, kalau dia bikin salah, siapa yang nanggung akibatnya? Risiko terbesarnya adalah kita jadi masyarakat yang cuma peduli sama data, yang ngabaikan kualitas-kualitas manusia yang nggak bisa diukur, kayak martabat, kepercayaan, dan kreativitas. Para ahli udah ngingetin, kalau kita cuma ngehargain apa yang bisa diukur dan diotomatisasi, kita bisa-bisa ngebangun dunia yang efisien, tapi dingin dan nggak manusiawi. Jadi pertanyaannya jadi dalam banget. Seiring kembaran digital kita jadi versi yang lebih baik dari diri kita, terus bagian mana dari diri kita yang asli yang masih tersisa? Teknologi personal AI Twin ini bukan cuma soal produktivitas. Ini kayak cermin yang nunjukin gimana hubungan kita di masa depan dengan teknologi, dengan identitas, dan pada akhirnya, apa sih artinya menjadi manusia?